Toxoplasmosis adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh parasit Toxoplasma gondii melalui hewan perantara. Bentuknya dapat akut atau kronis. Gejala utama yang ditimbulkan yaitu limfadenopati, ensefalitis, miokarditis, dan pneumonitis. Pada ibu hamil, toxoplasmosis dapat menular ke janin melalui plasenta, sering tanpa gejala pada bayi, namun dapat menyebabkan karyoretinitis, strabismus, epilepsi, atau retardasi psikomotor di kemudian hari. Toxoplasma gondii adalah parasit intraseluler yang memiliki siklus hidup pada kucing dan herpes perantara. Cara penularannya yaitu dengan kongenital, konsumsi daging mentah atau kurang matang, kontaminasi okista, paparan di laboratorium, transplantasi dan transfusi darah. Okista Toxoplasma gondii dapat bertahan di tanah lebih dari setahun dan tetap infektif. Faktor risiko: 1. Wanita hamil, terutama yang pertama kali terinfeksi. 2. Konsumsi daging mentah. 3. Kontak dengan tanah atau kotoran kucing terinfeksi. 4. Transfusi darah atau transplantasi organ dari donor yang terinfeksi. Patofisiologi: infeksi dimulai ketika okista atau kista jaringan tertelan dan melewati saluran gastrointestinal. Tahapan infeksi: 1. Infeksi akut, takizoid aktif menyebar ke berbagai organ. 2. Infeksi laten, kista jaringan yang berisi bradyzoid terbentuk di otak, otot, dan organ lainnya. Pada imunokompeten, sistem imun mampu mengendalikan infeksi. Pada imunokompromis, kista dapat pecah, menyebabkan reaktivasi infeksi. Manifestasi klinis: pasien imunokompeten umumnya asimptomatik. Gejala ringan yang ditimbulkan yaitu limfadenopati, demam, nyeri otot, hepatosplenomegali, dan sakit tenggorokan. Pasien imunokompromis, infeksi berat seperti ensefalitis, pneumonitis, dan miokarditis. Pada HIV/AIDS, ensefalitis sering terjadi. Gejala neurologis seperti sakit kepala, demam, defisit motorik atau sensorik, tremor, dan kejang. Infeksi kongenital, risiko meningkat seiring usia kehamilan. Gejalanya ada strabismus, hidrosefalus, retinitis, retardasi psikomotor, anemia, dan trombositopenia. Diagnosis dapat dilakukan dengan serologi, molekuler, pencitraan, dan pemeriksaan oftalmologi. Tujuan terapi yaitu mengeliminasi Toxoplasma gondii, meringankan gejala klinis dan mencegah komplikasi berat, mencegah penularan pada kehamilan, dan profilaksis pada pasien beresiko tinggi. Standar atau pedoman terapi, lini pertama itu dengan kombinasi pirimetamin, sulfadiazin, dan leukovorin, alternatifnya dengan trimetoprim, sulfamethoxazole atau pirimetamin, dan clindamycin. Pada kehamilan, spiramisin. Durasi terapi intensif 4-6 minggu diikuti terapi pemeliharaan hingga 1 tahun. Pencegahan dengan menjaga kebersihan diri, karena dengan masak daging hingga matang sempurna, hindari kontak dengan kotoran hewan, hindari makan daging mentah pada wanita hamil, dan edukasi masyarakat terkait sanitasi makanan dan lingkungan. Jangan lari-lari. Ada apa itu? Ada bunga. Nah, bagusnya. Ih, kok busuk? Pegang apa tadi, Nak? Itu pegang bunga, tapi busuk. Ya udah, Nak, yuk makan. Udah siang nih. Yuk, mulai. Wait, pakai sendok, Nak. Oh iya, makasih. Aduh, sakit perut, aduh. Aduh, kenapa ya kok bisa sakit perut gini, aduh. Pasien atas nama Brandon Salim.
belum bersporulasi. Ketika di tanah, ookista akan bersporulasi setelah beberapa hari. Ketika di mikroskop akan tampak seperti ini, yang belum bersporulasi maupun yang sudah bersporulasi. Nah, jika manusia kontak dengan ookista di tanah yang terdapat Toxoplasma gondii, seperti pada contoh kasus Brendan, sebelum makan tidak mencuci tangan setelah main pasir, yang dimana di pasir terdapat kotoran kucing. Ketika kontak, ookista akan masuk ke saluran gastrointestinal. Di tubuh, ookista akan berubah menjadi bradyzoid atau kista. Ketika mencapai lambung, bradyzoid resisten terhadap asam lambung, sehingga bradyzoid akan lanjut masuk ke usus. Usus kan tempatnya penyerapan makanan. Nah, bradyzoid ini akan ikut masuk ke mukosa usus. Lalu, bradyzoid akan masuk ke aliran darah dan nodus limfa, sehingga menyebar ke otot rangka, otot jantung, retina, bahkan bisa menembus saluran otak. Di aliran darah, bradyzoid akan transformasi menjadi tachyzoid. Lalu, tachyzoid akan menginfeksi eritrosit dan sel-sel imun, sehingga respon imun humoral maupun seluler akan teraktifkan. Nah, ketika tachyzoid menginfeksi sel imun, tachyzoid ini akan ditangkap oleh antigen presenting cell atau APC. Salah satu selnya yaitu sel makrofag. Makrofag akan memfagositosis, lalu akan mengeluarkan sitokin berupa interleukin 12. APC juga akan mempresentasikan ke sel CD4 melalui MHC kelas 2. Nah, lalu CD4 akan teraktivasi dan melepaskan sitokin berupa interferon gamma. Nah, sitokin ini akan mengaktifkan sel-sel imun lain sehingga tidak menimbulkan gejala klinis. Namun, ada yang menimbulkan gejala klinis, hanya sekitar 10-20% saja. Nah, gejala klinis yang timbul adalah demam karena parasit bersifat pirogen ketika mencapai otak. Dia juga menyebabkan nyeri otot dan sendi, limfadenopati leher, eritema makulopapular, sakit tenggorokan, dan lain sebagainya.